Nomor induk mahasiswa 206012411030. Di sini kelompok kami akan membawakan usaha berupa jasa, berbeda dengan yang lain. Tapi sebelum kita ke topiknya, alangkah baiknya kita kenalan dulu. Di sini saya akan memperkenalkan kelompok-kelompok saya. Yang pertama, Nama saya Joko Juseno, NIM 206012412060. Nama saya Rizky Fajrina, NIM 20601241241026. Saya Andi Wasani, NIM 206012444057. halo semuanya, perkenalkan nama saya Talita Zara Kirana, biasa dipanggil Kina, dari Prodi Pendidikan Akuntansi 2020 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Untuk asalnya sendiri, saya berasal dari kota Yogyakarta, tepatnya di Tahunan Umbul Harjo, di dekat Makam Pahlawan. Oke, jadi buat teman-teman ini kan juga belum pada tahu ya usaha apa sih yang aku lakuin gitu ya. Jadi usahaku ini tuh di bidang kependidikan, yaitu bimbingan belajar, atau bisa dibilangnya bahasa sehari-harinya les-lesan gitu ya. Nah untuk fokusnya sendiri les-lesan ini tuh bimbingan belajar kepada anak-anak usia sekitar 4 tahun sampai, sebenarnya kita nggak ada batasan waktu, nggak ada batasan usia, cuman rata-rata anak yang les di tempat saya itu sekitar usia 4 sampai 10 tahun kayak gitu. Mungkin itu sih buat deskripsi usaha aku sendiri ya. Oh ya, untuk namanya sendiri tuh AHE. AHE sendiri tuh singkatan dari anak hebat. Jadi maksudnya itu biar tujuannya itu ngebuat dari anak yang awalnya mungkin nggak bisa baca kan, yang awalnya nggak bisa baca, nggak bisa nulis, akhirnya nanti bisa baca dan bisa nulis, dengan tujuan bisa membaca dan menulisnya itu nanti menjadikan anak tersebut menjadi hebat kayak gitu. Kenapa harus AHE gitu? Oh, kenapa saya milih membangun usaha ini gitu ya? Oke, untuk kenapa membangun usaha ini, jadi awalnya itu sebelum pandemi itu saya tuh udah banyak banget project-project yang pengen saya selenggarakan kayak gitu, dan itu kebanyakan tuh cuman jadi omongan doang ya, jadi kayak cuman angan-angan doang gitu. Nah terus sampai di satu titik saya itu kan ada beberapa target yang nggak saya capai kayak gitu, terus ngebuat seolah-olah kalau orang tua saya tuh ngeliatnya saya kayak nggak ngelakuin sesuatu gitu loh. Nah dari situ kan kayak rada gedek gitu ya, aduh kok aku nggak dianggap ngerjain sesuatu nih. Nah akhirnya aku coba nyari prospek-prospek yang kira-kira itu sedikit relate sama pendidikan aku sekarang kayak gitu. Nah kan aku itu dari pendidikan akuntansi ya, jadi bukan akuntansi tapi pendidikan akuntansi, di mana nantinya lulus dari prodiku ini nanti itu disiapkan menjadi seorang guru akuntansi. Tapi kebetulan sendiri aku pribadi tuh masih nggak yakin nih mau jadi guru apa enggak kayak gitu. Nah maka dari itu terus aku gimana caranya aku tuh tetap punya usaha yang relate sama pendidikan aku, tapi di suatu ketika nanti aku bisa lepas dari pendidikan ini gitu, ngerti nggak maksudnya? Jadi kayak sampingan gitu ya ibaratnya. Nah kayak gitu. Nah akhirnya aku cari-cari apa sih kemampuan yang aku bisa lakuin kayak gitu. Basicnya sendiri sebenarnya aku orang olahraga dan orang kesenian, dan aku nggak ada basic untuk mengajar mata pelajaran ya kalau SD SMP kayak gitu. Terus aku juga bukan basic orang yang pintar banget kayak gitu, bukan yang pintar, aku pintarnya biasa aja kayak gitu. Jadi aku takut gitu kalau misalnya ngajar anak SD, anak SMP kayak gitu. Nah akhirnya ya ada satu pengetahuan yang aku pede banget, terus aku percaya aku pasti bisa, dan aku tahu aku tuh lancar. Nah itu adalah membaca dan menulis, dan itu semua orang pasti bisa ya untuk membaca menulis kayak gitu. Tapi kan di sini tuh kayak hal sepele itu tuh banyak yang nggak ngelirik gitu, sehingga dari situ akhirnya aku ngeberaniin diri buka les-lesan baca dan menulis ini tadi kayak gitu. Jadi tujuannya sih sesimpel itu, karena kemampuanku yang terbatas, terus juga
ada desakan dari orang tua untuk melakukan sebuah project kayak gitu, dan akhirnya ya aku ngebuat project yang simple tapi banyak nggak dilirik sama orang kayak gitu. Untuk teman-teman udah ada sedikit gambaran belum buat pertanyaannya segitu? Yuk, siapa dulu yang mau tanya? Saya. Perkenalkan, nama saya Arif Asani. Saya dipanggil Hanif. Saya mau tanya tentang apakah ada kesulitan dalam menjalankan usaha, terutama pada masa pandemi. Tadi saya ulangi ya pertanyaannya, apakah ada kesulitan saat melakukan membuka usaha ini, apalagi pada saat masa pandemi seperti ini ya? Ya, betul. Okay. Usaha aku ini tuh terbangunnya itu pas pandemi, pas banget. Jadi itu waktu 2020 awal-awal pandemi. Jadi emang kita udah struggling dari awal. Nah, untuk awalnya itu emang kita kesulitan buat nyari muridnya, karena emang sistem dari bimbingan belajar aku tuh offline, jadi kita nggak menerima online. Nah, maka dari itu pasti sangat sulit ya, apalagi suasana yang kayak gini, ya, suasana kayak gini, jaga jarak, PPKM gitu ya. Terus juga penyebaran informasi, terus penyebaran iklan-iklan kita yang lakuin itu tuh sangat sulit gitu. Nah, tapi terus waktu itu sempat ada kelonggaran kelonggaran dalam berinteraksi kayak gitu. Jadi waktu itu zaman-zamannya terima rapot semester 1 buat TK ya, itu aku datengin TK-TK gitu. Jadi aku datengin TK-TK hujan-hujan, bener-bener hujan-hujan banget gitu. Terus aku datengin TK-TK sekitar rumahku aja sih sebenarnya. Tapi karena kebetulan aku juga ada di kota Jogja, terus di tengah kota, di tengah pemukiman, itu banyak banget TK-TK-nya. Jadi di sini ada TK pembina, TK tahunan, TK banyak banget, kayak ada 5-6 TK. Sehingga aku datangin satu-satu, terus kebetulan juga semuanya terima rapotnya serentak. Terus aku bagiin brosur-brosur di sana, aku bagiin satu-satu gitu. Dan waktu itu karena aku belum punya karyawan ya, jadi aku bareng sama adik aku. Jadi adik aku, kita berdua naik motor ke TK-TK, terus ngasih-ngasih selebaran-selebaran itu. Nah, alhamdulillah ternyata dari situ banyak nih yang interest gitu sama les aku gitu, les pembelajaran yang aku berikan itu banyak banget yang interest. Ternyata dari situ aku juga ini sih jadi tahu bahwa ada fun fact, ternyata iklan menggunakan brosur tuh masih sangat strategis ternyata, di luar dari teknologi yang sudah berkembang kayak gitu. Tetapi di sisi lain aku juga struggling lewat Instagram. Jadi kan di Instagram itu aku punya akun Instagram ini namanya Ahe Jogja. Mungkin teman-teman bisa ngecek juga di sana. Untuk followersnya emang masih dikit banget, yaitu sekitar 100 itu masih dikit banget ya teman-teman. Tapi feedback atau kayak tanggapan dari mereka gitu ya, income kayak pertanyaan, terus kayak nanyain info, terus nanyain itu banyak banget. Itu kayak hampir seminggu tuh paling ada sekitar 50 ini DM yang masuk kayak gitu. Terus kesulitan lainnya tadi dari segi ini ya, pemasaran dan iklan, itu juga dari segi pembelajaran rekrutmen. Jadi untuk ngerekrut guru-guru itu juga lumayan sulit banget, sehingga akhirnya aku ngerekrut orang-orang yang dekat sama aku kayak gitu. Terus pembelajarannya itu termasuk yang struggling banget. Tepatnya sih kemarin, yaitu bulan Juli. Juli itu kita vakum 1 bulan. Satu bulan nggak ada pembelajaran sama sekali, karena emang dari pihak kaminya juga takutnya nanti kalau misalnya ada yang kena, terus nanti kena yang lain, nanti malah kemana-mana kan kayak gitu. Terus selain itu juga ini sih ada beberapa orang tua yang kayak, aduh saya mau ini dulu cuti dulu karena PPKM itu kan ya, karena PPKM terus cuti dulu. Tapi juga ada orang tua yang ngeyel gitu ya, tapi ini nanti kalau anak saya nggak les nggak belajar gitu. Nah akhirnya waktu itu sempat sekitar 2 minggu saya buat metodenya itu
ini, jadi kayak nggak mewajibkan gitu, jadi cuti, namanya cuti, dimana kalau misalnya anaknya mau libur dulu silahkan, tapi mohon konfirmasi, tapi kalau misalnya mau tetap les, ya silahkan, tapi konfirmasi juga kayak gitu. Tapi karena terus, aduh bingung banget nih, takut banget kan karena pandemi kayak gitu, Karena parah-parahnya ya langsung aku vakumin semua 1 bulan kemarin. Cuman itu aja sih kalau buat kendala-kendala apa ya Pak pada saat pengoperasian dari bimbingan ini aja sih kayak gitu. Jadi si mbaknya ini melakukan penyebarannya itu ada online dan offline ya, Iya, dengan online media dan sosial sama dengan pengenalan ke masyarakatnya Iya, langsung. betul. Selanjutnya kalau mau ada pertanyaan lagi dari Mbak Rizky Cahya atau Mas Joko Suseno, dipersilahkan. Sebenarnya nggak banyak banget ya, karena emang usaha ini tuh tujuannya pertama ibadah, terus yang kedua juga buat cari pengalaman, karena saya juga masih masih kuliah gitu ya ibaratnya. Ya mungkin kalau untuk sekarang sih itu masih sekitar 15 juta. Itu dalam 1 bulan Ya, atau 1 bulan itu kotor atau bersih sih? Kalau itu boleh tahu. kotor, itu 15 juta sekitaran itu. Jadi belum dipotong gaji karyawan gitu ya. ya, karyawan terus listrik gitu. Oke, untuk Mas Suseno, Nah, bagaimana cara itu membagi waktunya antara kuliah sama mengurus usaha bimbernya itu gimana? Halo, terdengar? Cek. Cek masuk. Masuk, Pak. Aku lagi ya, gimana cara untuk manajemen waktunya ya? Oke, untuk manajemen waktunya sebenarnya jujur banget nih ya, itu masih berantakan banget sebenarnya. Cuman emang semenjak aku udah nggak SMA, maksudnya udah kuliah ini, itu terus pandemi, terus udah nggak bergantung sama orang lain. Kan biasanya kalau SMA itu aku tuh masih kayak ini loh, kayak kanak-kanakan gitu besok ya? tuh ada PR loh kayak gitu, oh iya bisa kerjain gitu, baru kayak gitu. Cuman karena sekarang kuliah terus udah nggak kenal siapa-siapa kan, karena baru adaptasi baru, lingkungan baru, terus aku mulai buat to-do list. Sebenarnya biasa banget sih, karena ya biasa sih kayak pakai to-do list, terus ngerencanain pakai kotak-kotak, tabel kotak-kotak, terus ditulis apa aja yang kegiatan yang akan dilakukan besok, apa yang dilakukan ini. Dan aku salah satu orang yang masih percaya sama kepercayaan skala prioritas. Jadi memprioritaskan apa yang terdekat dan apa yang urgent kayak gitu. Jadi ketika ada sesuatu yang urgent banget, aku ngerjain itu duluan gitu. Dan kebetulan kan aku juga ikut organisasi nih. Nah, habis itu jadi rada berat juga sebenarnya. Makanya itu kenapa aku bilang masih acak-acakan buat time managementnya sendiri, karena memang banyak kegiatan yang sukanya itu mendadak adanya gitu loh. Nah itu sih kadang kurang di situ. Cuman sebisa mungkin ini kalau untuk time management itu ngeyakinin diri atas tanggung jawab apa yang kamu pilih, sama keputusan apa yang kamu pilih, dan amanah apa yang kamu pilih. Jadi ketika emang itu udah diamanain ke kita, otomatis kita harus ngejalaninnya gimana pun nanti caranya, gimana pun cara strategi buat time managementnya tetap harus dilakukan. Yang penting itu sih, yang penting dilakukan, terus tanggung jawab sama apa yang dilakukan. Jadi nantinya buat time management terus mengatur waktunya itu nanti bakal jalan sendiri gitu. Oh, berjalan seiring ya, Iya. gitu ya. Berjalan Perbuatan kita gitu ya, yang kita lakukan gitu. Iya betul. Aku di sini mau tanya, kan kamu kan tadi kan mereka udah tanya tentang manajemen waktu dan lain sebagainya dan itu. Aku tanya melenceng nih, Apa tuh? kamu kan ikut banyak banget organisasi. Satu sih. Oh ya, satu tapi gitu. Itu gimana sih buat kamu biar apa sih organisasi? Yang pertama organisasi itu apa sih yang kamu ikutin, terus kalau kamu misalkan waktu ngajar kamu sama si dadakan organisasi, kamu ada jadwal ngajar, nggak mungkin kan kalau enggak. Iya. Dan untuk siswanya tuh berapa sih? Dan untuk masa pandemi ini, kamu itu satu hari itu bisa berapa anak gitu kan? Nggak mungkin kan 56 langsung atau apa kan, nggak mungkin kan? Itu gimana? Banyak ya ini pertanyaan. Iya, langsung banyak aja. Langsung banyak ya. Oke. Gitu. Satu-satu ya pinjamnya. Untuk
organisasinya aku cuma ikut satu, itu BMKM Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2021 ini di Kemenpora, Kementerian Olahraga dan Pemuda dan Olahraga itu. Nah di situ terus tadi apa lagi pertanyaan sampai lupa banyak banget. Itu antara kalau misalkan di tengah-tengah ada ini ya kegiatan mendadak dari organisasi sama pas kamu ngajar itu gimana kamu milihnya? Apa kamu pilih salah satu atau gimana gitu? Iya, kalau untuk masalah ada kegiatan yang mendadak berbarengan dengan les dan juga organisasi tadi, itu masih pakai skala prioritas. Ketika memang saya sangat dibutuhkan, misalnya di BEM itu aku sangat dibutuhkan ya, dan aku kayak istilahnya memegang peran penting gitu, aku bakal nyari guru pengganti. Ya, karena aku kan di sini gurunya ada 4, jadi sekarang alhamdulillah aku udah punya 4 guru buat ngajar sendiri kayak gitu. Jadi nanti aku cari guru pengganti. Tapi ketika nanti ternyata di BEM itu aku nggak begitu begitu dipentingkan gitu ya, istilahnya bisa ambil yang lain orang lain gitu ya, yang lain bisa nanya nanti atau lihat notulensi kayak gitu, itu nanti aku milih ngajar dan aku nanti izin kayak gitu. Karena emang sebenarnya kalau di BEM sendiri sebenarnya fleksibel, tinggal tergantung gimana kalian tanggung jawab sama apa yang dilakuin sih, lebih ke itu sih inti dari di BEM sendiri kayak gitu. Untuk sekarang murid akhir berapa dan gimana sih memanage murid-muridnya dalam situasi kayak gini? Oke. Untuk muridnya sekarang alhamdulillah ada 56 murid. 56 itu kita pakai sistemnya slot. Jadi nanti aku udah buat tabel gitu. Jadi tabelnya itu nanti udah ada ini kita sesuaikan sama jadwal guru, karena gurunya juga pasti punya aktivitas lain dong, nggak mungkin cuma ngajar di sini, karena ngajar di sini biasanya setengah hari doang, kayak dari jam 9 sampai jam 12 kayak gitu. Sehingga kita lihat juga nih, apalagi guru di akhir sendiri tuh ada yang kuliah juga kayak aku. Nah, contohnya ada aku sama ada teman aku satu lagi, itu kita kuliah, sama-sama kuliah, sedangkan jadwal kuliah pasti ada yang pagi dong. Nah, jadinya kita harus ngelihat schedule guru dulu. Jadi kita lihat dulu schedule PSDM yang ada di kita, terus kita buat slot, nanti kita buat tabel, terus nanti muridnya milih kira-kira mau di hari apa nih. Misalnya hari Senin sama yang ini jam 9 kayak gitu. Nah, nanti jadwal itu akan dipakai terus sama si murid ini tersebut. Jadi sistemnya slot, jadi nggak bisa bebas. Jadi kurang fleksibel sih memang untuk jadwalnya, karena memang yang ditekankan memang kita kedisiplinan juga, karena jadi ada satu peraturan yang unik banget, dan menurut aku itu kayak ngerubah mindset dari orang tua yang ada di sini sih. Kebanyakan jadi ketika kita misalnya nih ada murid A ya, A ini jam 9 ya, jam 9 dan FYI aja kita durasinya tuh sebentar, cuma 30 menit setiap anak. Jadi nanti 9.30 udah ganti lagi anak berikutnya. Terus jam 10 udah ganti lagi murid berikutnya. Nah, itu kita udah sampein di depan sama orang tuanya bahwa sistem jam-jam yang kita pakai itu sangat disiplin. Jadi ketika memang udah habis waktunya, udah habis, ya habis. Terus kita langsung changing ke murid selanjutnya gitu. Jadi ketika murid itu telat, ya tinggal pakai durasi waktu yang tersisa gitu. Jadinya ya itu tadi, jadi orang tuanya jadi yang sebelumnya suka molor, suka disiplin itu ya jadi disiplin waktu ya benar banget kayak gitu. Kan orang tua udah bayar, jadi kayak gitu benar. Jadi sebenarnya bukan karena uang sih sebenarnya, ini lebih ke disiplin. Jadi kita pengen ngedisiplinin orang-orang juga gitu, ibaratnya waktu itu mahal gitu, berharga. Iya benar. Dan selain itu juga ketika nanti molor dan kita ngasih ngasih kompensasi kayak ini tinggal 15 menit, nggak apa-apa kita terusin aja, pokoknya 30 menit durasinya. Nanti kasihan murid yang selanjutnya, karena kita beruntut gitu. Jadi langsung kalau misalnya ini datangnya terlambat terus kita pakemin pakai 30 menit itu kasihan ke belakang. Takutnya molor dan yang nungguin untuk murid berikutnya juga tambah lama kayak gitu sih. Itu sih. Terus kalau untuk pandemi ini
cara ngaturnya sebenarnya nggak sulit karena ya itu tadi karena dari awal kita mulai juga dari pandemi, jadi nggak ada yang sangat berubah sih. Cuman paling ini sih fasilitas dari yang kita gunain, jadi kita tambahin sekat gitu supaya lebih aman lagi. Jadi terus juga kan kalau dulu kita pakai face shield ya. Oh iya. Nah, cuman kebanyakan anak itu pada nggak Nggak nyaman, betah ya. nggak nyaman. Orang maskeran aja tuh udah sering mau dilepas sih gitu. loh. Kalau kan nggak PKM aku mau lepas. Nah, bener banget kayak gitu. Nah, makanya kita mikirin gimana caranya anak itu nyaman, terus nggak kayak gitu-gitu kan. Akhirnya kita pasang penyekat itu tadi, penyekat. Nanti mungkin teman-teman juga bisa lihat di foto ya, nanti yang udah didokumentasikan juga. Itu kita pakai penyekat kayak gitu sih paling. Terima kasih buat waktunya, buat diwawancara kita, buat mata kuliah kita ini. Aku rencana sama teman-teman mau tak masukin di YouTube gitu. Oke. Sip. Terima kasih juga udah kesempatan buat sharing-sharing juga sama teman-teman di sini kayak gitu. Semoga bermanfaat. Maaf banget kalau misalnya dalam penyampaian ada kesalahan kata atau mungkin ada sesuatu yang menyinggung kayak gitu dari aku yang disengaja maupun nggak disengaja kayak gitu aja sih.